Maunocaster E2 Single Mic Bundle. Ini adalah sebuah audio interface atau sound card, mixer, alat buat podcast, alat buat rekam audio konten, dan buat live streaming dengan sebuah kelebihan, yaitu bisa loopback. Loopback itu simpelnya kayak gini. Saat kita lagi Zoom meeting atau lagi ngobrol di Discord misalnya, kita kan milih tuh device atau mic sebagai inputnya ke aplikasi tadi. Kalau tanpa loopback, lawan bicara kita hanya bisa dengar suara dari mic input saja. Saat loopbacknya aktif, lawan bicara kita bisa dengar audio apapun yang kita mainkan di laptop atau PC kita. Nah, kenapa tadi aku bilang kalau alat ini adalah sebuah mixer juga? Ya karena adanya fitur equalizer ya. Ini buat ngebody frekuensi rendah, frekuensi tengah, dan frekuensi atas. Audio yang masuk ke Maunocaster ini juga bisa dimodif pitch-nya ya. Jadi bisa bikin suara yang kayak monster berat gitu atau suara chipmunk. Selain itu, mikrofonnya juga bisa kita tambahin reverb. Ini kita dikasih reverb preset ya. Nanti aku tunjukin lebih detail apa aja pilihan preset reverbnya. Nah, kesemuanya tadi itu diolah secara hardware, bukan secara software. Nah, apa sih keuntungan kalau diolah secara hardware? Ya bikin laptop kita lebih ringan karena nggak usah ngeload VST di OBS misalnya. Suara yang kalian dengar saat ini menggunakan Maunocaster E2. Jadi aku dikirimin audio interface-nya, terus dikasih mikrofon kondenser, sebuah kabel XLR, sebuah metal pop filter. Ini buat ngilangin suara berdesis mirip angin atau plosive istilahnya. Suara yang kayak gini lah. Itu pasti over ya. Nah, ini aku pasang. Aman, nggak ada suara plosive-nya. Dapat sebuah USB Type A ke Type C buat charging atau buat connect ke PC atau laptop ya. Dapat dua buah kabel audio 3,5 mm TRRS. Dapat sebuah earphone dan dapat kitab suci buku manual. Dan apa ini ya? Kayak quick manual. Oke, ini aku lagi nyoba Maunocaster E2 ya. Di sini aku mau jelasin setupku saat ini. Ini aku menggunakan mic condenser dari Mauno dengan kelengkapannya. Mikrofonnya terhubung ke sini. Ini kabel XLR bawaannya juga aku pakai. Oh, aku lupa rekam ya. Nah, untuk output ini sebenarnya buat teman-teman yang punya monitor atau speaker di rumah, nanti colokinnya di sini ya, di monitor speaker ini. Nah, untuk saat ini monitor speakernya itu aku rekam, aku bawa ke Zoom H5 yang di sebelah ini. Jadi ini aku lupa rekam, aku rekam aja sekarang. 1, 2, 3 sebagai backup audio. Terus kabel yang ini terhubung ke laptop aku. Nah, yang ini adalah Type C. Sayangnya dari Mauno itu kita nggak dikasih dua kabel Type C ya. Sebenarnya kita butuh dua ya. Satu buat ngecas. Ini aku hubungin ke ya batok charger biasa lah. Terus di sini ada apa namanya? Tombol power buat ngidupin ya, tinggal pencet aja. Matiin juga tinggal pencet tahan ya. Nah, ini apa namanya? Ini buat monitoringnya on atau off. Monitoring off. Monitoring on. Kayaknya monitoring on off ini khusus buat yang headphone monitoring sama yang ke speaker out ya. Ya kayak gitu aja setupnya ya.
Mari kita bermain dengan audio interface-nya. Kita bisa ngambil audio output dari Monocaster E2 ini. Itu secara default itu 3 yang ini, via Type-C ke Type-C handphone atau laptop atau tablet misalnya. Terus bisa ambil live output 1, live output 2. Sebenarnya monitor speakernya ini juga bisa kita ambil dong suaranya kan ke HP, terus buat rekam atau live streaming, dan ambil 2 yang dari headphone jack di sini. Itu jadi bisa 6 dong output dari audio interface ini ya. Kayaknya bisa. Cuman belum aku coba aja sih. Dan di sini ada instrumen jack ya. Jack gitar. Nah, di sini ini settingan buat mic yang XLR ya. Yang kondenser itu 40 decibel ya, dikasih phantom powernya. Yang dinamik itu ternyata ada 2 loh, aku baru tahu ya. Yang dinamik itu 50 decibel sama 60 decibel. Ini 60 decibel. Kayak lebih diangkat gitu gainnya, lebih dikasih power lah. Untuk mic condenser cukup segini. Misalnya teman-teman nggak yakin itu mic-nya apa, tinggal coba-cobain switch tadi itu aja. Terus yang mana yang paling pas teman-teman rasa noise-nya, ya itulah yang dia yang pas ya, sesuai dengan mikrofonnya. Nah, ini indikator phantom powernya lagi hidup. Aku matiin, mic-ku akan mati ya. 1 2 3 ya. Cek tes 1 2 3. Cek tes 1 2 3. Entah kenapa pas ngematiin kayak gitu, kayak masih ada power yang tersisa, terus ada suara kayak tadi gitu ya. Teman-teman bisa dengar tadi sendiri. Nah, kekurangan dari Monocaster ini menurut aku, kenapa mic yang 2 ini nggak dikasih XLR juga biar sama. Jadi enak banget dong buat podcast terus menggunakan 2 mikrofon yang kabelnya XLR, karena itu lebih balance ya, lebih minim noise gitu. Di sini untuk mic 2 itu jacknya 3,5 mili. Ini aku mau coba colokin apa ya? Kita tes aja. Ini aku mau colokin clip on ya. Kita eksperimen bareng-bareng aja di sini. Cek tes 1 2. Bisa dong. Nah, ini aku mau coba pakai in camera mic Rode video mic ya. Ini kabelnya pendek banget ya. Aku pakai kabel 3,5 mili yang dari Manu aja. Ya, aku udah matiin mic yang pertama. Ini menggunakan suara dari Rode Video Mic NTG. Bisa sih ya. Jadi mic yang ini digabung dengan mic yang ini, misalnya buat podcast atau ngobrol berdua gitu. Cek tes 1 2 3. Ini mono condenser. Ini Rode Video Mic NTG. Keren sih ya. Ini aku mau nyoba menghubungkan wireless lavalier microphone ke maunonya. Ya, ini suara dari mic lavalier Comica ya. Wah, ini Mauno ini bisa banget sih buat live streaming rame-rame, misalnya pembicaranya ya. Lebih dari 1 atau 2 orang lah. Ini bisa dihubungkan malah misalnya nih ya. Bisa dihubungkan 3 di sini ya. Jadi instrumennya juga dicolokin yang Comica atau wireless microphone, itu bisa juga kayaknya. Kita coba ya langsung. Itu aku colokin di aux in-nya ya, bukan di instrumen. Kita tes. Cek tes 1 2 3. Cek. Ini aku naikin volumenya. Oh, bisa ya. Cuman suaranya beda ya. Nggak kayak pas dicolokin ke mikrofonnya. Lebih gainnya lah kurang lah ya.
Oh, ini dicolokin ke input mic 2 nya itu langsung keras ya. Aku kecilin lagi. Volume cek tes 1 2. Ini volume 2 aja. Ya intinya bisa ya. Intinya bisa lah ya. Ya, teman-teman pasti tahu ya beda sih suara mikrofon dari lavalier mikrofon dengan yang gede-gede kayak gini ya, yang kondenser ataupun shotgun mikrofon itu beda. Oke, selanjutnya aku mau bahas equalizernya ya, yang low, mid, sama high ini. Ini di 0 ya. Ini aku kurangin low-nya, low frekuensinya, bassnya hilang ya. Ini aku tambahin. Ini sangat ngebass, sangat ngebass. Sekarang aku ubah midnya. Ini midnya naik full. Ini midnya turun. Jadi mendem gitu. Ini high-nya, high. High-nya aku naikin. Jadi crispy. Ini aku turunin. Itu indikatornya berapa sih? Oh ya. Minus 10 desibel dan plus 10 desibel. Cek tes 1 2 3. Instrumen gain. Jadi ini gain buat instrumen ya. Alat ini cocok banget buat teman-teman yang suka live streaming sambil nyanyi misalnya. Jadi untuk mikrofonnya pakai mic-nya ini itu terhubung ke mononya, terus instrumen gitarnya atau pianonya misalnya terhubung ke instrumen ini. Dan itu bisa di streamingkan ke berbagai platform dengan lebih dari 3 device. Lebih dari itu malah. Ambil aja output dari speaker sama 2 dari headset monitoring. 3 tambah 3 jadi total 6 ya. Bisa 6 HP lah. Saat ini lagi marak ya streaming via HP aja ya. Misalnya yang orang-orang live di TikTok, live di Shopee. Itu kebanyakan viewer nggak begitu peduli sih dengan kualitas kamera dari HP, yang mana DSLR atau mirrorless atau kamera sinema mungkin dipakai live, itu mereka nggak peduli ya. Yang penting kalau live streaming itu audionya bagus sih. Itu lebih penting. Makanya alat seperti Monocaster E2 ini pasti laku saat ini buat orang live di TikTok, di Shopee, dimanapun itu, di Tokopedia bahkan udah bisa live kan. Apalagi di Instagram, Facebook, YouTube, Nimo TV, Bigo Live, semuanya lah. Kita lanjut ke instrumen volume. Oh beda ya. Ternyata instrumen itu ada 2 ya. Ini instrumen gain sama ini instrumen volume. Apa sih bedanya? Aku ada sih piano, cuman males aja nyolokinnya buat ngetes ya. Ya intinya nanti dicoba aja. Nah yang tombol paling kanan ini tombol buat monitor. Ini yang ke headset kalau nggak salah ya. Kita cek ya, apakah yang di zoom itu yang ke speaker ya. Itu ngaruh. Cek T1, C1, cek T1. Oh ngaruh. Ini volume monitoring. Jadi monitoring apa namanya? Monitoring omongan kita yang di mic ke headphone ya. Monitoring off. Monitoring on. Oh sama aja kayak di on offin monitoringnya ya. Kalau ini dikecilin banget ya sama kayak di on offin tadi. Tombol gede ini jog wheel yang gede yang di kiri ini untuk aux. Sebelumnya aku mau hidupin bluetoothnya ya. Ini tombol bluetooth. Ini harus pencet tahan. Pairing. Udah hidup. Bluetooth connected. Ini kenapa tempatnya di sini, Pak? Orang pikir kan tombol ini ada hubungannya dengan mic 2 kayak ini. Kayaknya ada deh tempat lain. Itu dari segi desainnya sih. Ya HP ku udah aku hubungkan ke Bluetooth Monocaster. Udah terhubung. Sekarang aku mau play aja ya. Ini di HP. Ya teman-teman bisa dengar ya saat aku putar tombol ini volume musiknya itu berubah.
Sekarang aku mau play musik yang di komputer ya. Ini terhubung dengan USB Type C. Ini kenceng banget sih. Aku kecilin yang di HP. Maaf yang di HP ada iklan. Ya teman-teman dengar ya, barengan ya suaranya. Jadi bisa 3 sih ya. Yang ketiga, musik ketiga itu bisa dicolokin di aux in-nya. Nah untuk tombol yang gede kiri ini itu ngerubah volume musik yang masuk ke Mauno ya. Entah itu via kabel, via Bluetooth, ataupun via Type C secara loopback ya. Keren, alat ini keren banget sih. Recommended sih buat dibeli ya. Untuk harga dan link pembeliannya nanti bisa dicek di deskripsi. Terus di bagian ini kita ada indikator apa nih? Lampu-lampu ini ya. Jadi ini level mikrofon, ini monitoring levelnya. Ini monitoring level, cek tes 1 2 3, cek tes. Oh ya, kelihatan ya. Terus ini output level. Output level ini aku taruh di sini aja ya biar nggak picking rekam ke zoom sama rekam ke OBS-nya. Oke, selanjutnya ya aku bahas tombol yang kanan yang gede ini, jog wheel yang tulisannya output. Ini buat output ke ya ini aku kecilin. Oh, ini ngaruhnya ke ketiga colokan ini aja ya, Type C sama yang dua live out-nya itu. Oh, itu ya. Kenapa secara default itu disarankan buat 3 out ya? Bisa 2 HP, 1 ke laptop atau komputer, atau ketiga-tiganya HP atau ketiga-tiganya ke komputer. Kenapa disarankan kayak gitu? Karena bisa dikontrol dengan ini. Jadi kontrolnya ini bekerja. Kalau kita ngambil output yang di headset atau di speaker itu ini nggak ngaruh. Ini buat yang ke OBS yang ngaruh. Ini aku rekam ke OBS langsung ya. Oh, jadi kayak gitu. Kita jadi tahu. Terus kita ke bagian ini. Di sini ada tulisan auto tune. Ini kalau aku pencet, A major. yang di zoom kedengeran tentunya. Langsung A major. Suara kita dipaksa di nada A. Ini touch sensitif ya. Cuma bagian auto tombol ini aja. Kok keras banget sih jadinya. Cek tes 1. Dan saat auto tune dipencet itu ditambahin reverb otomatis. Mungkin udah didesain ini buat karaoke langsung. Gitu. B flat major. Nah ini dipencet, di tap sekali lagi B buat major. ngubah-ngubah kuncinya. C major. Cari aja nada dasar kunci yang kalian mau karaoke misalnya. D flat, D major, E flat, E major, F G G, A flat major. Nah itu buat ngubah-ngubah nada dasar kuncinya. Buat ngematiin autotune-nya ini pencet tahan. Original. Original. Ya balik lagi ke suara original. Yang bagian ini udah kita bahas, ini volume mic. Ini ngidupin Phantom Power mic XLR yang mic 1. Terus ini tombol Bluetooth yang salah tempat. Terus kita lanjut ke bagian ini ya, soundpad ini istilahnya. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, tambah 4. Ada 11 soundpad ini buat ngeloop. Nah soundpad ini yang 3, yang ABC, ini bisa ngerekam audio apapun yang masuk ke Maunocaster selama 1 menit.
Terus yang 8 di bawah ini bisa ngerekam 20 detik kalau nggak salah ya. Nah, cara ngisi soundpadnya ini gimana ya? Untuk di awal saat baru beli itu kita harus pencet tahan. Pencet tahan sampai blinking kayak gitu. Lepas, ini berarti kosong. Udah bisa aku masukin suara. Misalnya sekarang aku mau masukin suaraku ya. Pencet sekali aja. Ini suaraku terekam di soundpad A. Ini soundpad yang bisa ngerekam hingga 1 menit. Gitu. Buat ngetop, aku pencet lagi. Sekarang aku mau playback ya. Aku matiin mikrofonnya. Ini suaraku terekam di soundpad A. Ini soundpad yang bisa ngerekam hingga 1 menit. Gitu. Keren sih ya. Ini bisa kita ngerekam musik misalnya ya, atau sound effect. Kita coba rekam ya. Nah, misalnya aku mau rekam ini ya. Aku matiin dulu mikrofonku. Ini ada enak ada enggaknya ya. Dengan sistem kayak gini, aku lebih suka yang kayak apa namanya, Elgato kalau nggak salah ya. Dia ngisiin suara di pad-padnya itu dengan cara drag and drop di software di Mac atau Windows-nya. Lebih enak kayak gitu, jadi presisi kan. Kalau kayak gini itu ngepasinya susah ya. Apakah saat pencet pad ini harus barengan mencet play di laptop? Kita tes hasil suara tadi yang aku rekam. Oh, lumayan ya, bagus ya. Nah, untuk pad ini volumenya dikontrol dari ini ya. Ini pad volume. Ya, oke lah ya. Mari kita dengarkan hasil rekaman. Oke, kayak gitu ya. Yang di pad ABC ini mungkin bisa apa ya? Ini cocoknya buat ngerekam apa ya yang 1 menit itu? Contohnya misalnya teman-teman punya channel podcast atau channel YouTube yang punya musik intro, itu bisa ditaruh di sini. Jadi saat musik intronya di play, jadi saat mau memulai podcast bisa di play musik intronya dulu dengan mencet tombol ini. Aku mau tes loopnya apakah bekerja ya. Ini suaraku terekam di soundpad A. Ini soundpad yang bisa ngerekam hingga 1 menit. Gitu. Buat ngetop, ini suaraku terekam di soundpad A. Ini sound. Ternyata kayak gitu ya. Ini dipencet dulu baru pencet loopnya. Oh ya benar ya. Ini nggak mau. Jadi loop ini hanya berfungsi untuk pad A, B, C aja. Aku mau rekam ini ya di pad yang B. Itu aku nggak rekam sampai 1 menit buat bisa ngetes loopnya. Cek. Oh, itu udah ngulang ya. Oh, bisa ya loopbacknya. Udah. Kita lanjut ke yang tombol bagian kanan ini. Ini ada pad volume. Ini buat ya volume pad tadi. Ini suaraku terekam di. Ini soundpad yang bisa ngerekam. Ya buat itu. Terus ada pitch. Ini buat ngubah pitch mikrofon. Check this out. I'm a monster. I will eat your mother. Ini yo. Ini normal di atas defaultnya. Ini aku bawa ke kanan. Hey, my name is Joy. I'm 8 years old. So what the hell? I don't care. suara teenager, anak muda, sampai bayi, sampai chipmunk.
Yang ini reverb ya. Nah, sebelum reverbnya ini bisa diaktifin, kita bahas yang pad ini. Ini kondisi tanpa reverb, jadi nyalanya kuning ini. Aku pencet. Karaoke. Karaoke. Ini mode karaoke, suara reverbnya kayak gini. Nah, intensitas reverbnya bisa kita utak-atik di sini. Ini sangat banyak intensitasnya, full reverb. Aku turunin, cek, sampai no reverb. Oh, cek tes 1, 2, 3. Terus ngapain dia isi Church. Hall. Room. Original. yang original ini? Isi yang original ini. Nah, tanpa reverb ini nggak ngaruh. Yang original ininya nggak ngaruh. Ngapain isi ini ya kalau gitu? Kan tinggal putar ini. Karaoke. Church. Kita ke church. Ini reverb church. Hall. Ini hall. Kayak di ruangan gitu, hall. Hall itu apa ya? Aula. Ya. Valley. Valley. Ini valley sound. Kurangnya itu saat mencet tombol reverb itu kayak ada delay gitu ya. Kayak jeda gitu. Ya, jeda. Room. Ini room reverb. Room reverb. Original. Ini original balik. Terus di sebelahnya ada sidechain. Sidechain ini keren ya. Jadi ini bisa bikin kayak kita kayak penyiar radio. Atau ini bisa juga buat ngerekam konten ya. Misalnya ngerekam konten podcast dengan tapi ada background musik. Tapi saat pembicaranya ngomong itu musiknya otomatis dikecilin volumenya. Itu namanya sidechain ya. Mungkin teman-teman yang udah biasa rekam audio di DAW itu udah ngerti lah sidechain, apalagi musik elektronik itu sering banget dipakai sidechain. Ini aku contohin sidechain. Aku mau play ya. Tes. Oke, selamat datang di channel Frameable. Kali ini kita akan ngebahas sebuah sound interface mixer, alat buat streaming dan lain sebagainya. Ini bisa buat apapun lah. Ini brandnya Maono. Jadi sidechainnya itu ngaruh ke sumber musik kayak yang dari ini Type C, yang dari laptop, terus yang terhubung via Bluetooth dan aux in juga ngaruh ya. Kita bahas yang ini ya, music only. Ini buat ngetes aku harus nyari lagu yang ada vokal. Music only. Ya, ini music only ya. Jadi saat tombol ini aktif, pad ini aktif, itu vokalnya otomatis diturunin dari musiknya. Cuman nggak dihilangin total ya. Karena itu susah, pakai software aja itu susah. Music only off. Music only. Music only off. Never wanna give me wings. You don't Music only. Music only off. Nah itu buat apa? Itu buat karaoke saat lagunya nggak ada versi karaoke. Tapi saat ini di YouTube udah banyak ya lagu-lagu karaokean, jadi yang udah -1. Jadi ini kepake nggak kepake sih, tergantung kebutuhan kalian ya. Nah ini dry wet ini buat apa ya? Saat ini nyala direct mode, jadi hanya mic yang keluar ya, yang masuk ke live kalian nanti. Saat mix mode itu mix ya semuanya, mikrofon dan musik yang masuk ke Maono atau yang sedang di playback musiknya. Itu campuran. Kayak sebuah tombol buat ngematiin musik aja sih ini ya. Nah ini tombol loopback. Jadi saat di sebuah aplikasi, di sini aku pakai contoh Discord.
Di sini input device-nya kan dia hanya bisa satu ya. Nah, di sini aku udah pilih Mauno E2. Di Mauno ini dia untuk monitoring sama kasih speaker itu kita bisa dengerin musik yang kita play di komputernya atau di HP kita yang terhubung lewat Bluetooth, itu kita bisa dengar. Cuman yang lawan bicara yang kita ajak ngomong secara online, misalnya di Discord, itu mereka nggak bisa dengar. Yang mereka dengar hanya mikrofon aja. Nah, saat loopback ini di onin, itu audio apapun yang kita mainkan itu mereka bisa dengar juga. Itu fitur yang keren ya. Sebelumnya aku pernah nyobain kayak gitu itu di PC Windowsku, itu menggunakan ngerouting audio itu ribet banget biar bisa kayak gitu. Sekarang udah ada solusi hardware yang murah ya. Ini nggak terlalu mahal sih dengan fungsi yang seabrek kayak tadi. Oke, untuk yang terakhir kita bahas sebuah tombol denoise. Kalian dengerin saat ini tombol denoise-nya nggak aktif. Ini ada 2 level ya. Level denoise pertama dan yang lebih tinggi dia meredam noise-nya, ngilangin noise-nya. Kita tes. Noise cancellation low. Ini noise cancellation low. Tadi mungkin teman-teman bisa dengerin suara AC dan kebisingan yang ada di kamarku ini, sekarang itu hilang. Cuma ya seperti biasa, apapun itu proses denoise-nya, itu bakal mengurangi kualitas suara. Kayak ini ya, ada yang hilang lah di frekuensi vokalku, suaraku. Ya, transition-nya hilang. Robotik lah, aku nggak suka ini aktif sih. Noise cancellation high. Ini noise cancellation-nya lebih high lagi. Ini suaraku udah kayak diputus-putusin gitu ya. Kayak lebih banyak nggak diambil ya. Di-cut. Hai, hey, ha, hey. Halo, tes. My name is Joy. My name is Joy. My name is Joy. Noise My cancellation name off. is Joy. Ini lebih natural. Aku bakal jarang banget pakai tombol denoise ini ya. Mending volumenya ini aja diatur, gain dari mikrofonnya diatur sampai noise sekitarnya itu nggak begitu banyak masuk. Kalau total biar nggak masuk itu suara noise atau ambient sekitar kita itu agak susah ya. Itu ruangannya harus kedap, terus dipengaruhi juga oleh kualitas mikrofon, kualitas sound interface, apakah sound interface-nya sendiri itu ngebawa noise atau enggak, atau minim. Kayak gitu ya, banyak lah faktornya, agak ribet. Oke, jadi segitu aja ya pembahasanku tentang sebuah sound interface, mixer, alat buat live streaming dan podcast dari Mauno dengan brand Maunocaster E2. Oke, thank you for watching. See you on the next content.